Halo semuanya, terima kasih telah menonton video di channel ini. Di mana channel ini fokus membahas berbagai momen hewan yang terekam kamera. Mulai dari hewan liar sampai hewan domestik. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke video yang pertama. Gak ada angin, gak ada hujan, kambing ini tiba-tiba menyerang babi. Babi tidak merespon api dengan api, dia coba menjadi air, dengan tidak melayani dan coba menghindar. Tapi ternyata itu tidak membuat api amarah kambing mereda. Dia masih emosi dan kembali menyerang babi. Babi hanya celingak-celinguk, plonga-plongo, nggak tahu harus ngapain. Dalam hatinya mungkin babi berkata, "Salahku apa bang? Apa karena aku hewan haram, sedangkan kamu hewan kurban?" Kambing semakin menjadi-jadi, dia tidak berhenti dan terus mengkambing buta menyerang babi. Sampai akhirnya orang harus turun tangan memisahkan. Babi terlihat waspada ketika dia hendak keluar dari lubang persembunyiannya. Ternyata dia memang udah ditungguin, tapi sayangnya bukan teman yang mau ngajak nongkrong, melainkan macan tutul yang mau memangsa. Macan tutul menyerang, babi coba kembali masuk ke dalam lubang, tapi dia gagal dan ditarik keluar. Sebenarnya ada babi lain di sana, kemungkinan itu temannya, atau bagian dari kawanan. Tapi teman-teman babi, semuanya babi, mereka malah nonton gak ada yang nolong. Bahkan mereka malah ikhlas dan pergi. Babi pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Tidak ada alasan bagi kambing ini untuk menyerang babi, karena babi tidak salah apa-apa. Tapi kambing gak mau tahu, pokoknya dia gak suka, dan putuskan untuk menyerang babi. Sampai babi terguling-guling. Babi tetap santai dan kembali berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kambing kemudian melakukan serangan kedua dan terlihat sangat keras. Babi langsung terdiam, entah itu tidak mempan karena badannya solid dan montok, atau mulai merasa mules. Kambing belum puas, dia kembali ambil ancang-ancang, menyerang babi untuk ketiga kalinya, dan membuat babi lagi-lagi tersungkur. Kambing kembali ambil ancang-ancang untuk melakukan serangan jilid 4. Babi udah nggak sanggup menerima begitu banyak kekerasan, dan kali ini dia minta cerai. Maksudnya babi kali ini kabur, dan rekaman berakhir. Dua bison terlibat pertarungan. Pertarungan sangat keras. Mereka saling tubruk, saling sodok, saling dorong. Tapi uniknya setelah momen intens itu, keduanya langsung biasa aja, seolah aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Mas-mas Prindavan lagi tertidur pulas. Di dekatnya juga ada seekor anjing, yang sama-sama lagi molor. Kemudian datang macan tutul, bagi macan tutul ini adalah jam kerja untuk cari makan, dan mangsa yang lagi tidur adalah sasaran empuk. Ada dua pilihan, antara makan mas-mas Prindavan atau anjing. Macan tutul ternyata memilih anjing, dan dengan cepat menggondolnya kabur. Di saat yang sama Abang Prindavan juga terbangun, dia tahu bahwa macan tutul memangsa anjing, yang sebelumnya tidur di dekatnya. Entah Abang Prindavan ini bersyukur karena macan tutul tidak menyerangnya, atau justru dia tersinggung karena macan tutul saja ogah memangsanya dan lebih memilih anjing. Anjing ini memprovokasi sapi. Sapi jelas sangat terganggu, tapi dia awalnya tidak menyerang dan malah kabur. Anjing makin ngelunjak, dia mengejar sapi dan akhirnya malah kena tendang. Anjing langsung ketar-ketir karena tendangan kaki sapi ternyata tidak seenak sop kaki sapi. Seekor babi mendekati kuda, lalu tanpa izin mencolek bagian belakangnya. Kuda awalnya mentolerir kelakuan babi, mungkin babi hilaf. Tapi ternyata babi minta nambah dan ingin melakukannya lagi. Kuda pun memutuskan bahwa ini udah nggak bener dan kasih paham babi dengan menendangnya. Dengan sekali tendang, babi langsung dibuat kocar-kacir.
Pertarungan terjadi antara seekor serigala melawan Wolverine. Serigala cukup signifikan lebih besar, dengan reputasi terkenal sebagai predator. Sementara Wolverine, pekerjaan utamanya di alam liar adalah pemulung makanan. Tapi dalam pertarungan, paling tidak pada momen ini, Wolverine ternyata lebih hebat. Serigala yang hanya mengandalkan gigitan, gagal menggigit dan melemahkan Wolverine. Sementara Wolverine, selain gigitan, dia juga memiliki kemampuan grappling. Dan itulah yang membuat serigala di sini keteteran. Wolverine berhasil mengunci leher serigala dan menggigit hidung serigala yang membuatnya meronta-ronta pengen udahan. Setelah serigala berhasil lepas, dia pun langsung kapok dan akhirnya pergi. Babi keluar dari dalam lubang, dengan perasaan yang jelas terlihat gelisah, kayak ada yang gak beres. Ternyata memang kejutan sudah menunggunya. Tapi bukan kejutan ulang tahun, melainkan kejutan serangan macan tutul, yang membuat babi kocar-kacir, dan salah satu dari mereka tertangkap. Mentang-mentang banyak temennya, anjing-anjing ini memprovokasi kuda. Anjing mengira kuda ini nggak bahaya, padahal dia lagi cari ancang-ancang untuk menyerang. Tendangan kaki kuda akhirnya melayang dan mengenai salah satu anjing. Anjing langsung terlihat linglung dan harusnya kapok cari perkara dengan kuda. Pertarungan antar sesama bison terjadi. Pertarungan cukup seimbang dengan ukuran yang sama, sehingga gengsi kalau harus kalah. Tapi kemudian bison lain yang awalnya terlihat santai, tiba-tiba ikut nimbrung, yang membuat salah satu bison kabur. Dia mungkin ketar-ketir, karena awalnya merasa baiwan, kok jadi bawa kawan. Kuda ini dalam kondisi tenang, tidak ada masalah apa-apa. Sampai seekor anjing tiba-tiba berlari ke arahnya dan menyentuh bagian belakang kuda. Bagi kuda jelas itu adalah area pribadi, sehingga anjing yang merabanya dianggap sebagai pelecehan dan pantas ditendang. Tapi entah tendangannya kena atau meleset, karena anjing masih bisa berlari. Kalau kena dengan telak, anjing biasanya langsung linglung. Macan tutul menangkap seekor babi, lalu terlepas ketika babi lainnya coba melakukan operasi penyelamatan. Tapi itu serangan penuh kepanikan, karena macan tutul kembali berhasil menangkapnya dan tidak ada serangan susulan dari babi.